semuanya, saya Mila. Welcome to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas seputar yang paling banyak teman-teman tanyakan. Kak, yang mana sih lebih bagus milihnya gitu? Mau jadi pekerja atau pingin buka usaha aja? Kalian yang klik video ini pasti sama juga seperti itu ya pemikirannya, mau jadi seorang pekerja atau berwirausaha ya. Nah, untuk itu di sini saya akan jelaskan. Mari kita langsung videonya. Nah, sekarang kita bahas topiknya ya. Mau jadi pekerja atau pingin usaha gitu ya. Nah, sebenarnya tergantung teman-teman ya. Tergantung pilihan teman-teman di mana. Nah, disclaimer dulu ya. Ini kan pilihannya berbeda-beda, pendapat kita berbeda-beda kan. Sekarang saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sendiri gitu ya. Jujur sekarang saya masih pekerja. Ada keinginan pingin buka usaha. Nah, kenapa? Sebelumnya saya juga udah ada usaha sampingan dulu ya, jual skincare. Sekarang masih, tapi tidak terlalu fokus karena saya kerja. Kalau kerja ini kadang waktunya terbatas ya. Jadi dalam satu hari itu 24 jam. Nah, dari pagi sampai sore itu udah kerja. Malamnya kadang istirahat atau kita kayak saya kalau malam istirahat atau enggak belajar, lebih banyak cari ilmu gitu. Jadi nggak sempat. Nah, jadi itu kalau kita pingin buka usaha itu baik juga. Kalau kita pingin jadi pekerja itu baik juga. Ada plus minusnya gitu. Jadi ini harus kita pikir matang-matang lagi ya. Di sini saya akan kategorikan kalau plus minus pekerja sama buka usaha gitu ya. Yang pertama itu tentang money, uang gitu. Nah, jadi kalau kita jadi bekerja ya. Jadi kalau soal uang itu setiap bulannya kita dapat, setiap bulan kita dapat gaji. Jadi kita tidak ada kepikiran kayak pokoknya ini rugi lah atau tercapai target enggak apa. Pokoknya setiap bulan itu kita dapat gaji. Kalau kita jadi bekerja, setiap bulannya kita dapat gaji. Jadi kita tidak memikirkan tentang keuntungan atau kerugian gitu. Soalnya yaudah kita kerja sama orang dapat gaji setiap bulannya gitu. Beda hal sama yang buka usaha gitu, yang berwirausaha. Jadi kalau yang berwirausaha ini kalian harus menghadapi ketidakpastian. Kadang kalau kalian buka usaha kadang uangnya atau ada ruginya gitu, atau enggak dari kalian awal buka usaha ada kerugian atau malah nombok atau ya ketidakpastian gitu pendapatannya gitu. Harus mikir mateng-mateng lagi gitu. Jadi ada plus minusnya ya di soal money gitu. Jadi ya kalau misalnya jadi pekerja, kita memang udah pasti gajinya dapat segini. Tapi kalau jadi wirausaha, kalian harus menghadapi ketidakpastian gitu. Jadi harus mikir mateng-mateng. Jujur saya sih masih jadi pekerja karena menurut saya yang sekarang ini kita harus nih, saran saya kalian harus living cost. Maksudnya itu menabung, harus ada tabungan, harus ada pegangan. Misalnya kalau tabungan kalian sudah mencukupi untuk membuka usaha, itu kalian boleh. Tapi kalau misalnya belum, jangan coba-coba dulu gitu. Apalagi kalau kalian belum tahu ilmu-ilmu tentang penjualan, tentang bisnis gitu. Jadi kalau kita berwirausaha, kalau kita ingin buka usaha itu harus ada ilmunya. Kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama, orang ada modal pingin buka usaha, tetapi dia tidak ada ilmu, belum punya ilmu, belum tahu cara
bisnis yang benar gimana. Nah, di yang satu lagi dia orang biasa tapi dia punya ilmu gitu, punya ilmu, bisa dia berjualan, jago dia berdagang. Nah, jadi yang punya duit ini dimodalkannya untuk usaha, yang ini nih bekerja, dia menukarkan tenaga. Jadi kalau pekerja itu menukarkan tenaga dapat duit, tapi kalau berwirausaha itu dia uh, men, mencari orang untuk menjalankan usaha dia gitu, untuk mendapatkan duit lagi gitu. Jadi ya menurut saya sih kalian harus pikir matang-matang kalau pingin buka usaha. Yang penting tabung duit dulu gitu. Nah, yang kedua soal waktu. Nah, waktu ya, kalau misalnya kalau kita bekerja itu waktunya memang waktunya tuh memang waktu segitu, kayak 8 orang rata-rata kalau bekerja ada sampai 8 jam ya, atau ada sampai 10 jam, ada waktunya tertentu gitu kan, dari pagi sampai sore gitu. Tapi kalau kita berwirausaha, kalau kita buka usaha itu waktunya tuh ya kita pastiin sendiri gitu. Kadang karena kita buka usaha awal-awal karena terlena gitu kan, nggak fokus, malah banyak tiduran, atau kalau usahanya sepi atau belum banyak yang beli, kalian pada aduh kayak gini, atau kayak berbahan, atau lebih banyak nongkrong sama teman gitu kan. Jadi memang waktunya tuh kita yang ngatur kalau jadi wirausaha. Makanya kalian harus bisa memanage waktu, mengatur waktu gitu. Kalau pingin jadi buka usaha, kalau pingin berwirausaha, kalian harus ada timelinenya, harus ada waktunya tersusun. Waktu harus memanage waktu, mengatur waktu gitu. Misalnya pagi harus ngapain nih sampai sore gitu, jadi harus memanage waktu gitu. Jangan terlena walaupun kita buka usaha sendiri tapi waktunya tidak teratur gitu. Jadi pasti kalau kita buka usaha nih waktunya long kali, panjang waktunya daripada kita jadi seorang pekerja. Jadi kalian harus mikir mateng-mateng ya. Kalian harus menabung uang dulu. Kalau pingin buka usaha ya, nabung dari sekarang gitu. Pelajari ilmu-ilmu tentang bisnis, pelajari tentang soal-soal jualan gitu. Jadi tabungannya udah cukup, jadi kita aman gitu. Jadi kalau jadi pengusaha ini kita harus menghadap ketidakpastian gitu, harus menghadapi masalah yang ada. Masalah itu ada solusinya. Jadi benar kalau orang sukses itu mereka berani menerima risiko, berani menerima tantangan. Itulah namanya berwirausaha. Usaha. Jadi orang yang bekerja keras, orang yang buka usaha tuh ya mereka berusaha untuk mengembangkan toko dia gitu. Jadi usaha gitu, namanya usaha. Pasti dong ada yang tidak berjalan dengan lancar, tapi kalian harus menghadapinya. Jangan takut gagal, itulah namanya berwirausaha gitu. Nah, jadi menurut saya, Kak, yang mana sih yang lebih saya bimbang nih, pingin sih buka usaha tapi kurang, pokoknya kayak mikir takut nanti usahanya nggak maju, nggak berkembang gitu. Nah, sebelumnya saya sudah kasih tahu sebelum video-video saya sebelumnya, kalau kalian pingin buka usaha harus mikir matang-matang mau jualan apa. Yang penting jualan yang benar-benar orang butuhkan, barang yang tren, barang yang viral, pokoknya benar-benar dibutuhkan. Harus pikir matang-matang dan harus mempersiapkan modalnya. Kalau misalnya kalian bekerja sekarang, kalau pingin buka usaha ya udah tabung aja uangnya gitu. Jujur saya sendiri ya, walaupun saya bekerja sekarang memang susah ngatur waktu kalau pingin bekerja sambil usaha sampingan.
Itu kalau kalian pingin bekerja juga, pingin usaha sampingan juga gitu kan, jadi kalian bisa kayak keluarga, teman-teman, atau teman-teman terdekat yang bisa membantu usaha sampingan kalian. Misalnya kalian bekerja nih, jadi kalian juga buka usaha, jadi mencari orang untuk bisa menjalankan toko kalian, bisa juga seperti itu, orang-orang yang terpercaya gitu. Nah, jujur saya bekerja sambil usaha sampingan itu mengatur waktunya agak susah ya. Kalau kurang fokus memang kalau kita melakukan sesuatu, kalau kurang fokus dengan hal itu pasti sepi, pasti jarang yang beli itu ya. Jadi menurut saya sih untuk sekarang kalian harus tabung uang dulu, dan jangan berfoya-foya, jangan beli produk yang tidak kalian butuhkan gitu ya. Jangan kayak apa ya, kayak berfoya-foya lah barang yang tidak dibutuhkan gitu. Jangan menghabis-habiskan uang yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi kalian harus hemat gitu ya. Nah, itu sih menurut saya. Jadi sebenarnya dua-duanya bagus, tergantung kalian pilih yang mana. Kadang ada juga kelebihan, ada juga kekurangannya. Kalau jadi pekerja itu kelebihannya kita dapat gaji terus, tetapi kita tidak tahu loh 5 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian kalian kena PHK. Bisa jadi kan. Jadi kalau misal berwirausaha memang kalian tidak harus terima ketidakpastian maninya dapat berapa gitu kan. Ada juga risikonya dan ada juga tantangannya, tetapi kalian bisa belajar dengan itu semua. Mana tahu 5 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 10 tahun ke depan usaha kalian bisa berkembang, bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi misalnya nih kalian pingin buka usaha gitu kan, resign dari tempat pekerjaan, ternyata usaha kalian kayak gini aja, belum ada berkembang. Jadi jangan kayak menyesal gitu, kenapa sih aku resign pekerjaan, jangan gitu. Jadi ya segala hidup ini memang harus ada ujiannya. Ujian itu pasti ada pelajaran hidupnya, nanti pasti ada rencana-rencana indah ke depannya gitu. Jadi ya jalani aja gitu. Nah, jadi sebenarnya benar-benar menguntungkan sih bekerja sama wirausaha. Ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Jadi tergantung kalian lagi mau gimana. Jujur sih kalau menurut saya, kalau pingin gimana ya, apalagi kita kan semakin hari semakin tahun pasti bertambah umur, kayak usia 30 tahun, 40 tahun gitu. Kalau pingin buka usaha sendiri ya lebih bagus sih untuk kedepannya gitu, untuk berinvestasi juga gitu kan. Nggak mungkin sih melulu kita bekerja sama orang, kita harus mengupgrade diri juga, pingin berkembang juga gitu kan, pingin sukses juga gitu. Jadi dua-duanya sih bagus, antara bekerja atau jadi bisnis gitu. Jadi saya sekarang kalian pikir matang-matang, kalau pingin jadi bisnis entrepreneur ya, kalian harus mikir matang-matang dulu dan mempersiapkan living costnya, mempersiapkan maninya, uangnya gitu, supaya kalian tidak menyesal gitu. Misalnya nih kalian berani resign terus buka usaha, ternyata kayak gini aja, atau gagal, atau malah rugi, atau boncos, nggak ada penyimpanan, nggak ada tabungan lagi gitu. Kalian pingin cari kerja itu susah ya, cari kerja itu susah sekarang, susah gitu. Jadi harus mikirin matang-matang gitu. Nanti kalau udah cukup duitnya baru buka usaha mana yang kalian ingin jual. Bagaimana teman-teman, udah terpikir nggak sih mau pilih yang mana, mau jadi pekerja dulu atau buka usaha dulu? Nah, yang pastinya teman-teman lah yang memilih mana yang baiknya gitu ya. Itu sih menurut saya, itu sih pendapat saya. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik, dua-duanya ada plus dan minusnya, tinggal kalian memilihnya lagi gitu. Nah, untuk itu sekian dulu video saya.
Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Saya undur diri dulu, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum, bye.